transplantasi ginjal. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio adalah santo di abad modern saat ini. Dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang. Dan bahkan mungkin bertanya, bagaimana semua ini mungkin terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua dan bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan subscribe, like, dan share channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami akan membagikan kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang disingkat dengan Kissing the Puppy. Transplantasi ginjal. Percaya kepada Tuhan lewat doa-doa, memberikan keajaiban yang luar biasa. Inilah kisah singkat Devosan Padre Pio 108, Bapak Haryono Budiono. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada grup doa yang telah mendoakan saya sehingga operasi ginjal bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang saya akan berikan testimoni ini, saya rasa ini ada mukjizat karena begini. Saya ceritakan sedikit sebelum operasi. Sebelum operasi itu 5 bulan yang lalu, badan saya menggigil, panas sekali menggigil. Terus saya periksa ke dokter, terus akhirnya kan suruh nginep, dirawat inap. Dan setelah semua dicek ketahuan kreatin 4, saya itu 4. Ya biasanya kalau udah 4 tuh naiknya cepet. Nah, terus ternyata kreatinnya naik pernah sampai 16. Itu kalau orang udah nggak kuat tuh udah meninggal. Nah, terus saya berdoa, tiap malam saya berdoa, Tuhan tolong ditolonglah supaya saya bisa disembuhkan. Bagaimana ini? Saya tuh dokternya bingung. Orang kreatinnya 6-7 itu udah kelingan. Saya kok nggak apa-apa, nggak berasa. Sampai 10, sampai 12 ya nggak berasa. Kayak orang nggak sakit. Nah, terus akhirnya saya putuskan ke dokter ginjalnya, ahli ginjal. Dokter ahli ginjal bilang bahwa oke, yuk mesti dicuci darah nih. Udah nggak bisa nggak. Akhirnya saya cuci darah seminggu 3 kali, 2 kali jadi 3 kali. Nah, terus setelah itu dibilangin lagi kalau mau enak ya cari donor pelan-pelan. Saya cari donor, ternyata udah dapat donor. Setelah semua ada pengecekan, semua cocok, dan itu nggak gampang ya, semua dicocokkan berkali-kali sampai berulang-ulang dicek darah segala macam. Akhirnya saya kemarin jam 4 dioperasi sampai jam 5 selesai. Ya, nah sudah jam 4 masuk, jam 10 selesai. Ya. Nah, setelah dioperasi itu saya sebentar lagi saya udah sadar, terus saya sampai pagi nggak tidur, nggak ngantuk, suaranya juga nggak kayak orang lemes ya, nggak mual, nggak mutah, biasanya orang suka mual. Nah, terus pagi saya disuruh makan, akhirnya saya makan, saya coba didudukkan kan, ternyata saya dari tiduran, kepalanya naik sedikit demi sedikit, kok nggak sakit. Terus saya bilang, coba dinaikkan lagi lah. Sampai saya duduk tuh nggak sakit. Biasanya belajar duduk tuh setelah beberapa hari. Nah,
Terus akhirnya sudah selesai makan, ada kencing itu ditaker. Sehari yang masuk sama yang keluar harus sama. Kalau fungsinya ginjal bagus, itu udah bisa sama. Target saya kecapek. Dan dokternya bilang, wah ini kencingnya banyak sekali. Sampai keluar dari badan saya itu ternyata ada 5 liter. Nah, udah itu satu. Terus biasanya kalau orang dioperasi kan rasanya ada rembes-rembes darah dikit, ada apa. Ini setelah diulang itu darah setitik nggak ada, kering, jahitannya kering. Sampai ini bilang, ini kok kayak orang nggak sakit, dokternya bilang begitu. Nah akhirnya saya juga bilang, wah Tuhan yang bekerja ini, karena semua dilancarkan, nggak ada masalah gitu. Dokternya datang ke sini, ada 3 dokter, profesor 1 sampai ngecek darah saya, darah yang semua dicek bagus semua. Coba bingung nggak? Itu sekarang mesinnya modern, 1 mesin bisa semua keluar gitu. Ya, jadi saya berpikir, wah ini memang Tuhan benar-benar menolong. Saya sampai tiap malam belajar rosario gitu ya. Nah, dulu waktu kreatinnya sampai hampir 16 tuh, step by step, tiap bulan turun 2 sampai terakhir operasi 6. Nah, itu dokternya juga bingung, itu kreatin biasanya jarang yang turun, adanya naik terus orangnya meninggal, gagal ginjal nggak kuat. Nah, itu sedikit testimoni dari saya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bilang bahwa di tangan Tuhan yang benar-benar bekerja, dan ini nyata. Dan saya juga nggak ngerti, grup yang nyembangin saya itu banyak sekali. Jadi saya juga sampai terharu sekali, wah ini benar-benar Tuhan mendengarkan doa yang orang banyak ini. Ya, sekali lagi juga terima kasih sekali pada grupnya Ine yang sudah berinisiatif untuk memimpin doa. Saya nggak ngerti Tuhan dengerin mana, saya anggap semua kebaikan itu baik. Ya, jadi itu sedikit yang saya ingat ya. Tapi ternyata semua baik semua, makan lancar. Terus biasanya orang kalau habis dioperasi itu harus sendawa. Terus maaf ya, juga harus kentut. Ternyata saya dalam beberapa jam sudah sendawa, udah kentut. Ya maksud dokternya bilang, oh, ini baik sekali nih. Ya kalau ini baik semua, ya sehari Kamis setelah saya belajar jalan, saya bisa pulang. Itulah sedikit testimoni ya, karena ini udah malam. Semua terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah mendoakan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, puji Tuhan. Ya. Luar biasa Tuhan, dan tadi malam itu Bapak operasi, kami di sini mendaraskan doa, persis jadi, pada malam itu ya. Jadi intinya kita kalau udah percaya dengan Tuhan, ya percaya. Kita harus pasrah, percaya Tuhan yang akan berjalan. Kita nggak bisa separuh-separuh. Maunya Tuhan apa, Tuhan yang merencanakan. Kalau memang kita udah agak kuat, dipanggil ya udah dipanggil, memang itu udah waktunya. Karena Tuhan berpikir kalau kita hidup juga nanti sengsara. Jadi Tuhan benar-benar kalau memang mau dikasih hidup, dikasih kesembuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan membiarkan insannya sampai nggak kuat gitu, sampai batas-batas tertentu. Jadi ya itu berkat tangan Tuhan ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, Pak Haryono masih di rumah sakit itu? Masih. Belum pulang ya Pak ya? Baru kemarin dioperasi. Oh iya. Baru kemarin. Ya, buat Pak Haryono sehat ya. Tere udah keluar. Semangat ya Pak. Oh, Bu Tere udah semangat Pak. Pak Haryono hebat, Tuhan pakai dengan kasihnya, dengan imannya Pak Haryono. Tuhan berkati Pak Haryono ya. Berterima kasih teman-teman yang sudah berbagi kisahnya. Ya, semoga kisah teman-teman ini menginspirasi kita bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita lewat teriakan kita tiap malam, memekakkan telinga Padre Pio, sehingga Padre Pio sama seperti cerita janda dan hakim, ya daripada teriak-teriak terus, ya sudahlah saya kabulkan begitu ya. Lalu disampaikanlah kepada Yesus, maka Yesus juga bilang ini berteriak terus tiap malam nih,
30 orang lebih, kadang-kadang 40 berteriak-teriak, ya, maka kemudian Yesus bilang, oke, dijawab ya. Seperti Pak Haryono tadi bilang, semua jawabannya ada di tangan Tuhan, tetapi ya kita memohon kepada Tuhan. Demikianlah kisah singkat dari para defusan Padre Pio 108. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatian semua sahabat-sahabat. Dan jika belum melakukan subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, sila strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Kisah singkat defusan Padre Pio, Kissing the Puppy. Tuhan memberkati.